Shalom semua, gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Atau sudah pada bosan di rumah? Sabar ya, stay at home dulu. Ini untuk kebaikan kita bersama. Nah, mari kita mulai ibadah minggu hari ini dengan pujian Bila Roh Allah Ada. Sambil bertepuk tangan teman-teman. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari seperti daud menari. Oke, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, juga Alkitab kita ya. Mari kita menyanyi Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap gembira walaupun di rumah saja. Ya, oke. Semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-Mu, anugerah-Mu yang sudah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami.
Tuhan, saat ini kami menyiapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu dan mendengarkan pengajaran-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan dan pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, masih ingat beberapa waktu yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Yesus menjanjikan bahwa Ia akan mencurahkan Roh Kudus untuk mendampingi murid-muridnya, untuk menyertai para muridnya. Nah, bagaimana ya peristiwa saat itu? Mari kita baca di dalam Alkitab kita, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus sungguh luar biasa. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada murid-murid Yesus untuk berbicara dalam berbagai bahasa. Tidak hanya itu, Roh Kudus memberi keberanian kepada murid-murid Kristus untuk menyampaikan kebenaran Injil Kristus.
yang tadinya murid-murid Yesus tidak berani menghadapi banyak orang, tidak berani menceritakan tentang kebenaran, tidak berani menghadapi orang-orang yang tidak suka kepada Yesus. Tetapi Roh Kudus memberikan keberanian, Roh Kudus memberikan kemampuan, sehingga murid-murid Yesus diberi kemampuan untuk melanjutkan pelayanan Yesus. Adik-adik, Roh Kudus memberikan kemampuan tidak hanya pada saat itu. Roh Kudus dicurahkan tidak hanya kepada para murid Yesus zaman dahulu, tetapi Roh Kudus juga dicurahkan saat ini kepada kita, kepada adik-adik. Roh Kudus dicurahkan untuk menyertai kita, memberi keberanian kepada kita untuk menyampaikan kebenaran Injil Kristus. Bagaimana ya menyampaikan kebenaran Injil Kristus itu? Bagaimana caranya adik-adik? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa memberikan teladan. Kita bisa memberikan teladan pengajaran yang Tuhan Yesus berikan selama ini. Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi. Yesus mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada orang lain. Nah, itu caranya kita memberitakan Injil Kristus. Peduli kepada orang lain, peduli kepada lingkungan, menghibur teman yang sedih, menghindari perilaku yang buruk. Apa ya perilaku yang buruk? Misalnya berkata kasar. Apalagi adik-adik? Nah, ini yang biasanya terjadi ya, berkata kotor. Nah, kalau ada teman adik-adik yang suka mengatakan seperti itu, jangan takut untuk mengingatkan bahwa itu tidak baik. Apalagi adik-adik, perilaku yang tidak baik, itu kita harus hindarkan. Kita hindari itu. Dan kita memberikan teladan yang baik yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Itu cara-cara kita memberitakan Injil Kristus. Nah, adik-adik, untuk mengingat dan selalu mengingat bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, karena kita dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus, maka kita adalah anak-anak Allah. Mari kita hafalkan satu ayat yang akan kita hafalkan dan kita ingat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di dalam Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, adik-adik dan juga Mbak Sari dipimpin Roh Allah. Maka adik-adik kita yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Dan kita harus selalu ingat itu. Sebagai anak-anak Allah, kita memberikan teladan yang baik seperti teladan Kristus. Kita hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, adik-adik, mari kita menjadi pelaku firman. Kita hafalkan ayat ini ya, dan kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
terima kasih untuk firman-Mu hari ini dan pengajaran-Mu hari ini. Tuhan, terima kasih bahwa kami adalah anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Tolong kami Tuhan, mampukan kami agar kami menjadi pelaku firman-Mu, agar kami memberikan teladan yang baik di lingkungan kami, di sekeliling kami, sesuai dengan teladan Kristus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, selamat menjadi pelaku firman, menjadi anak-anak Allah yang dipimpin Roh Kudus. Nah, kita sudah dengar firman Tuhan. Sekarang kita mau pujikan, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bangka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pengutusan. Pengutusan diambil dari Galatia 5 ayat 22, 23, dan 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Mari kita akhiri ibadah pada hari ini. Kita berdoa dan nanti di akhirnya kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh beribadah walaupun kami di rumah masing-masing. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu hadir di setiap hati kami. Berkati kami dalam kegiatan kami selama di rumah, biarlah kami bisa mengatur waktu kami dengan baik sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat.
ibadah hari ini sudah selesai. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.